Halo semuanya. Selamat datang lagi di podcast DKV SMKN 2 Bandung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila sebagai host dan rekan saya Putri. Nah, kita bakalan menjelaskan apa itu manajemen waktu. Nah, kita bakalan ngobrol bareng teman-teman kita. Boleh perkenalkan diri kalian? Halo semuanya, nama aku Salma. Nama aku Azizah. Nah, di sini rekan saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen waktu. Nah, jadi manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memaksimalkan waktu secara efektif. Oke, karena tadi rekan saya sudah menjelaskan apa itu manajemen waktu, di sini kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Gimana sih cara kalian memprioritaskan tugas-tugas pelajaran kalian? Kalau aku sih yang jelas yang deadline-nya tuh lebih cepat gitu ya. Jadi kalau emang udah selesai bakal aku kerjain tugas-tugas selanjutnya kalau aku punya waktu luang gitu. Kalau aku sih sama ya, jadi yang diduluin tuh yang dikumpulkannya lebih dulu. Topik kedua, apakah kalian bisa mencegah gangguan-gangguan pada saat belajar kayak misalkan tiba-tiba pengen scroll IG atau TikTok? Aku kadang masih suka scroll gitu kalau lagi materi di HP, tapi kalau HP aku disimpan aja, tapi aku bisa fokus, tapi kadang masih suka pengen gitu scroll TikTok. Susah ya? Iya, susah. Sama sih kayak gitu aku juga. Kalau aku sih ya udah scroll TikTok dulu sampai sekiranya mau ngerjain baru ngerjain. Tapi sebisa mungkin ngerjain sih. Nunggu mood ya kamu. Iya. Oke, lanjut lagi ya. Aku pengen tahu dari kalian berdua nih, gimana sih cara kalian mengatur waktu dengan baik? Aku masih belum bisa sih ngatur waktu tuh, kadang masih suka kebablasan kalau lagi fokus sama satu tujuan, tapi sebisa mungkin aku lagi belajar sih ngatur waktu juga. Masih susah ya untuk Iya. bagi waktunya. Kalau kamu? Sama sih, kayak susah buat bagi-bagi ngerjain tugas, apalagi waktu tidur gitu susah bagi waktunya. Oke, udah lanjut lagi. Lanjut, menurut kalian kenapa sih kita harus mengelola waktu secara efektif? Menurut aku biar apa ya? Jadi biar semuanya tuh tersusun rapi gitu. Apa tujuan kitanya dari awal tuh? Soalnya kan kalau fokus di tujuan, jadi kerjaan sebelumnya jadi ketunda gitu. Jadi gampang juga gak sih ngerjain semuanya. Kamu juga gitu? Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih, emang aku juga kayak gitu sih. Susah Pasti gitu. setiap orang banyak ya. Iya. Kebanyakan kayak gitu. Lanjut lagi ya. Misalnya nih ya, kalian dikasih tugas buat ngafalin materi. Kalian pakai metode apa buat ngafalin materi itu? Buat ngafalin materi. Aku lebih suka belajar sama teman, soalnya lebih masuk. Kadang emang banyak bercandanya juga, tapi masuk cepetnya gitu. Cuma emang bisa pakai apa juga gitu. Belajar bareng teman gitu ya berarti? Iya, seru kan, tapi memang bercanda terus kan kayak Iya sih. ngobrolin Kadang hal yang lain gitu. Tapi kamu gimana? Sama sih, tapi aku lebih sukanya kayak membaca gitu. Iya, Oh, baca. sama-sama membaca gitu. Atau gak lewat gambar gitu, nonton kadang suka bosen sih. Suka ngantuk juga. Suka dipercepat gitu, jadi kita nggak fokus. Kalau kamu? Sama sih. Sama yang mana? Oke, lanjut lagi ya. Menurut kalian, kenapa sih kita harus mengelola waktu secara efektif? Masih belum tahu ya gimana mengelola waktunya, tapi ya masih belajar gitu. Sebisa mungkin diusahain gak sih? Iya, soalnya kita juga masih belajar sebenarnya, tapi ya semoga bisa aja gitu. Oke, lagi ya. Gaya belajar mana sih yang kalian lebih efektif? Pakai cara belajar audio, visual, atau kinestetik? Aku sukanya kinestetik sih. Soalnya kalau audio gitu ngantuk deh kitanya. Bosen juga gitu. Soalnya kan gampang bosenan kan sekarang tuh, jadi mungkin nggak bisa fokus sama satu. Kalau belajar rame-rame suka gitu. Kalau misalnya kalian dikasih tugas nih, nah deadline-nya tuh bentar lagi, cuma dikasih deadline sebentar gitu. Kalian gimana?
sebisa mungkin dikerjain nggak sih? Iya, kayak langsung cepet-cepet tuh gitu. Jadi nggak ditunda dulu, soalnya kan agak susah ya kalau dicepet-cepetin teh gitu. Kalau kamu gimana gitu? Kalau aku juga kayak gitu, dilihat dulu sih, apalagi kan biasanya ada yang ada tugas deadline-nya lebih cepat, terus dibalik itu tuh ada banyak tugas yang lain, ya kan? Iya. Tuh, ya tapi sebisa mungkin sih diusahakan Yang itu dulu ya. selesai, ya Bisa yang walaupun deadline-nya, mendadak gitu. ya. Ya, memang agak susah sih. Jadi harus cepat aja. Ya. Kalian biasanya bikin ini gak sih kayak pulang sekolah nih, habis bersih-bersih atau habis makan ada kayak ngejar apa namanya tuh belajar ini dulu kah atau Aku mah kalau untuk kayak gitu habis pulang sekolah tuh pasti apa ya, kayak ngingetin apa tugas untuk besok biar aku langsung kerjain. Soalnya kadang kan minggu kemarin tuh lupa gitu, atau gak pas weekend kan suka main gitu weekend. Jadi kadang suka susah belajarnya. Jadi terus ya nyari juga. Pasti belajarnya buat yang besok dipelajari dulu kan? Iya gitu, nggak bisa langsung mendadak soalnya kan kayak gak bisa fokus gitu. kalian ada pertanyaan buat kita berdua? Kalian masih gimana kalau cara memanajemen waktunya gitu? Apakah udah baik atau gimana? Buat aku sih belum ya, karena masih sedikit lumayan sulit lah buat manajemen waktu, karena suka masih gak teratur gitu. Aku juga susah karena ngelawan rasa malas tuh susah banget gitu. Iya sih emang. Kadang pengen megang HP, males banget kayak terus. Apalagi kalau udah lihat TikTok aja udah. Iya, udah Kalau udah gitu. Tapi iya memang harus memprioritaskan belajar dulu sih. Jadi Iya. biar nggak susah gitu. Tapi kebanyakan kan yang kalau buka TikTok tuh jadi lupa waktu gitu loh. Iya, karena keasikan. Iya, tiba-tiba tugasnya belum beres aja. Iya, Kesel dikerjain Iya. pagi gitu. Sekolah lagi dikerjainnya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Soalnya nih kalau kalian libur panjang suka meluangkan waktu belajar kayak belajar. Jujur aku mah jarang gitu, kalau lagi libur tuh pasti bakal fokus ke libur karena kan emang aku tadi ngomong kalau aku tuh nggak bisa belum bisa gitu. Jadi kalau lagi fokus sama ini bakal fokus, jadi nggak bisa terbagi gitu. Tapi emang jarang kalau lagi libur tuh jarang buka buku gitu. Oh, Kamu gimana? Sama sih, jarang mikirin tugas gitu gak sih? Kecuali kalau yang susah terus kayak bakal lama ngerjainnya gitu, bakal nyicil gitu. Iya gitu. kadang kalau kalian gini nggak? Misal ada tugas yang belum terus kepikiran gitu. Aduh, tugasnya Suka belum. inget-inget iya Apa? emang, tapi kadang suka malas juga tapi inget gitu. Ya, tapi kalau nggak dikerjain tuh kayak Kepikiran. iya kepikiran. Terus apa lagi? Kalian ada lagi pertanyaan buat kita? Kalau kalian kadang kalau lagi santai itu suka ini nggak, kayak suka ngerjain tugas atau buka buku baca-baca buat besok atau buat kapan nggak? Gitu. Kalau aku sih jarang ya, jujur aja jarang ngebuka-buka waktu. Ngebuka-buka waktu lagi, ngebuka-buka buku. Tapi gimana? Apa? Lanjut aja. Enggak kan, soalnya sekarang tuh banyak kayak untuk jurnal gitu. Nah kalian punya nggak jurnal harian kalian bakal yang dilakuin hari ini terus bawa apa gitu? Ada kan jurnal kayak gitu nih? Iya. Iya. Kalau jurnal ada, tapi kadang nggak dilakuin, jadi ditulis doang. Iya. Cuman nulis doang, tapi nya nggak dilakuin. Tapi kan emang kalau jurnal tuh berpatokan pada kita tujuan gitu kan. Kalau kita emang masih belum bisa, tapi emang yes ya. Iya, karena ini nggak sih nggak dibiasain. Jadi ya kebawa males. Harusnya emang dari awalnya bisa sih Ya, gitu. dari dulu nggak sih harusnya kayak gitu, pasti bakal teratur sampai sekarang. Harus dibiasain nggak sih? Iya. Kamu ada pertanyaan buat kita? Enggak sih. Enggak. Cukup. Oke. Terus, pertanyaan buat kita? Apa ya sebenarnya mah ya tentang seputar pelajaran juga susah kan emang bagi waktunya gitu.
kayaknya susah. Ini kalau bagi waktu tuh tergantung masing-masing gitu. Jadi emang agak susah kalau ngasih saran tips juga memang agak susah. Apalagi kalau yang punya banyak eskul, ya kan itu terus udah punya banyak eskul, tugasnya banyak yang belum kan. Jadi emang dari diri masing-masing aja sih harus bisa ngelolanya gitu. Walaupun nggak bisa ngasih saran juga ya, masih belum bisa gitu kitanya. Iya sih, betul. Tapi kalau kalian scroll TikTok gitu atau IG, tugasnya tetap dikerjain kan? Dikerjain. Beres. Harus beres sih. Harus ya. Harus ya. Kalau misalnya sampai jam berapa gitu? Paling malam? Paling malam paling jam 11 gitu ya. Aku mah enggak sih, kalau paling malam nggak sampai malam banget. Jadi sesuai jam tidur aku aja jam 9 gitu. Kalau udah untuk Berarti beres udah teratur ya? Aku mah teratur apa-apanya, cuma emang agak susah aja gitu. Kalau ngerjain tugas sambil scroll TikTok aku bisa gitu. Jadi emang agak lama. Kalian lebih suka belajar malam atau pagi atau siang, sore? Gimana? Kalau Lebih fokus ke kalau belajar mah aku sukanya kayak pagi gitu karena lagi fresh. Tapi kalau menghafal malam karena biar besoknya ingat. Oh iya. Ya kan? Aja gitu. Kalau menghafal untuk apapun pasti malam, biar besoknya tuh selalu ingat gitu. Tapi ya kalau belajar kurang fokus soalnya ngantuk. Ya kan udah jam ini ya, udah jam-jam tidur. Ngantuk. Tapi kan kadang kita tuh dari pagi sekolah, pulangnya sore. Jadi paling sore ngerjainnya. Pulang sekolah juga kadang suka mager kalau emang lagi males banget. Atau Tapi udah kalau lagi semangat apapun dikerjain gitu. atau udah capek ya karena di sekolah di sekolah otaknya juga udah capek. kepake gitu. Udah capek Iya, ngapain. udah Kayak sering gitu. pelajaran. Oke. Jadi itu sih dari kita mah gitu. Tadi kalian eskul berat atau ini? Aku belum ikut eskul. Aku nggak ikut eskul karena jujur masih nggak tahu ikut eskul apa ya, soalnya nggak boleh pulang sore. Terus emang iya masih bingung ya aku sukanya di bakat di mana gitu, masih bingung. kamu eskul basket ya? Iya, aku Gimana cara kamu memanajemen waktu antara eskul basket sama tugas-tugas yang belum? Aku kadang kalau misalnya lagi banyak tugas, izin aja sih basketnya buat ngerjain tugas. Apalagi kalau di deadline tuh besok, harus dikumpulin besok, terus tugasnya banyak kan. Jadi izin aja paling. Kalau kamu eskul apa aja? Kamu suka apa? Aku angklung. Nggak begitu berat sih. Sedari. Ya, Gimana tuh cara manajemen waktunya? bisa aja sih soalnya eskulnya cuman Sabtu doang. Jumat sama Sabtu. Cuma Sabtu. Ya. Berarti kamu ikutannya Sabtu doang? Jumatnya Kadang enggak? Jumat enggak, soalnya capek. Capek. Soalnya Jumat tuh udah hari tercapek Istirahat. gitu. Iya, soalnya kan dari Senin gitu. Jadi butuh waktu. Sehat gitu ya. Kalau kamu teater kan? Ya aku teater. Ya kalau teater sih emang latihannya Sabtu doang ya. Cuman kan teater tuh ada materi-materi kayak ngapalin dialog gitu-gitu. Itu kadang emang ngebikin pusing ya. Karena apa ya, kayak bingung gitu. Bukan bingung sih, lebih mau ngapalin dialog dulu atau belajar dulu. Tapi makin sini mah udah makin terbiasa kalau aku bakalan mengerjakan tugas dulu. Ya, tapi kalau misalnya waktu di spend tuh kan kalian ketinggalan pelajaran ya, kayak kemarin di spend tuh kan suka berhari-hari. Nah, terus kalian gimana sih gitu biar tugasnya tuh jadi apa ya, kayak terkumpul sesuai jadwalnya gitu. Ini nih anak Sadawi dulu. Anak Sadawi kan Banyak-banyak ikut terus ya. Setiap ada Jadi acara gimana?
Ya kerjain aja. Kerjain tugas. Iya. Walaupun Nanya. ketinggalan ya. Ya nanya dulu ke teman tugasnya Iya. apa. Terus kerjain aja Langsung walaupun di hari buru-buru. itu, iya. Buru-buru. Kalau kamu gimana? Sama sih, aku juga nanya dulu ke teman tadi tuh belajar apa aja sih, materinya gimana gitu. Terus nanti baru aku kerjain. Tapi teater kan jarang di-spend ya karena sesuai acara atau Iya. gimana? Teater emang sesuai acara, jadi misal kayak di bulan ini kita bakalan tampil, jadi kita cuma fokusnya di bulan-bulan itu doang, di bulan-bulan pas mau Jadi tampil. belajarnya keganggu atau kamu masih bisa ininya? Masih bisa. Masih bisa ya. Jadi segitu aja. Kan teater ada disuruh ngapalin dialog-dialog gitu kan. Banyak atau enggak? Enggak, itu sih tergantung ke orang yang dapat perannya ya. Oh, peran utama ya paling Ya, banyak ya. biasanya peran utama yang paling banyak. Cara ngapalinnya gimana tuh? Kalau Metodenya. aku sih sekarang mah baca naskahnya juga udah lumayan hafal ya, udah langsung nerap ke otak aja gitu. Gitu. Soalnya kan emang agak susah ya sekarang tuh menghafal, emang lagi banyak. Nah, kamu bisa gitu. Kayak misalnya ada tugas hafalan dari teater sama hafalan dari pelajaran tuh kayak gimana gitu. Bisa kemasukin semuanya atau enggak gitu? Ya bisa sih sebenarnya, cuman aku lebih diprioritasin dulu di belajar, Belajar sih Tidak pasti. di tugas ya. Boleh sih kegiatan tapi emang harus belajar dulu. Iya. Walaupun emang kebagi gitu waktunya. Kamu gimana aja? Suka ini enggak basket tuh suka di-spend enggak atau gitu? Enggak sih, kalau sekarang belum pernah di-spend. Belum pernah ya, soalnya masih latihan terus gitu. Belum ada pertandingan gitu-gitu. Paling yang cowok-cowok doang. Cowok-cowok. Oh, cowok-cowok. Kalau cewek belum ada? Belum. Ceweknya berapa orang sih? Ceweknya sedikit sih, cuman 5 orangan. Keren. Teater emang hari Sabtu aja. Ya, tapi kalau misalnya bakal tampil itu ada 1 minggu tuh full latihan. Kalau misalnya lagi hari biasa gitu kan belajar, jadi paling pulang sekolah baru kita mulai latihan gitu. Kamu gak capek gitu kayak mau udahin aja? Antara tugas sama Iya. teater ya. Kalau dibilang capek sih pasti capek ya. Capek Karena lah, semua pasti kegiatan juga capek. Kalau semua kegiatan pasti capek. Cuman di balik capek itu ada serunya, ntar kan ada serunya. Gitu sih. Kadang kan Sabtu gitu tuh kan kalian banyak kata-kata sekolahnya Sabtu gitu. Emang nggak terganggu dengan waktu libur kalian yang harusnya santai-santai gitu. Ganggu sih. Lumayan Tapi- terganggu ya. Tapi mau gimana lagi? Iya. Ya mau gimana lagi? Lumayan terganggu sih, cuman ya gimana lagi? Soalnya nikmatin juga kan, emang Ya. apa harus dijalani nikmat pasti nggak bakal ngeganggu sih emang Iya. kayak gitu. Pasti nikmatin aja. Kalau kamu emang belum minat ke eskul apa-apa gitu? Belum, dulu aku target tapi nggak deh sekarang gitu lagi pengen eskul dulu soalnya kan nggak boleh kecapean ya anemia tuh. Soalnya nanti darahnya kan udah terus gitu, jadi emang harus dijaga. Tapi ada pikiran kayak mau masuk eskul. Iya emang waktu itu pernah pengen masuk eskul teater, taekwondo pengen tapi Oh, mikir-mikir taekwondo. lagi. Ya soalnya kan dulu kayak gitu Oh, dari iya, dulu iya. iya tapi jadi nggak jadi deh mikir-mikir lagi gitu. Kalau menurut kalian nih, kalian tuh udah bagus belum sih manajemen waktu? Belum sih. Iya aku juga belum masih susah Nah, gitu. jelasin. Kenapa sih kayak belum gitu? Boleh dijelaskan? Karena misalnya ada tugas gitu, kita tuh mau milih untuk leha-leha dulu gak sih? Iya. Suka TikTok. Ya karena rasa males sih di semua juga pasti rasa males tapi emang harusnya nggak boleh sih emang belum bisa gitu tapi karena males jadinya kita nggak bisa ngelawan rasa males aja gitu intinya gitu. Mungkin rasa malasnya. Berarti harus mengurangi rasa malas itu ya, Iya benar. baru bisa. Tapi itu susah banget sih buat anak muda kayak kita mah. Ya, karena kan dikit-dikit buka IG. Itu susah sih Iya, emang. Terus Mas. kamu gimana? Kamu gimana? Bisa. Iya sih susah. Sama ya pada susah. Kamu pada bisa. Iya, masih susah sih. Mm. Belum
belum terjadwalkan. Tapi kalau rajin mah pasti bisa gitu. Ya. Kadang aku tuh lagi rajinnya bisa ngontrol semua, belajar hari ini mau belajar ini, jam berikutnya ini bisa kalau lagi rajin. Tapi kalau emang lagi malas udah nggak ada yang dikerjain satupun. Kalau lagi rajin berarti rajin gitu ya, kalau lagi malas-malas. Rajin gitu ya. Ya sampai kalau lagi malas tuh udah malas semua gitu, nggak dikerjain apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalian pengen nggak sih mengatur waktu jadi lebih baik? Kedepannya pengen gitu, soalnya kan emang makin kesini tuh makin nyadar kalau waktu tuh emang bermanfaat gitu. Dari setiap detik menitnya tuh pasti bakal ada hal yang bakal kepake gitu, jadi emang pengen gitu. Kamu? Pengen, tapi ya itu susah. Iya susah, kamu bisa gak? Kalau seiring berjalannya waktu sih pasti bisa ya. Diusahain. Ya diusahain dan harus dibiasain juga. Ya kan? Kalau nggak dibiasain mah nggak akan bisa. Gitu sih. Kalian ada pertanyaan buat kita lagi? Aku belum kepikiran sih nanya apa, soalnya emang rada susah kan manajemen waktu itu, soalnya per orang gitu, karena dari masing-masing orang maksudnya. Nah, bagaimana cara kalian meningkatkan motivasi belajar? Aku kadang kayak kalau motivasi belajar tuh kan banyak nih di TikTok juga tentang pembelajaran gitu tuh. Kadang aku juga suka ngikutin sebagian dari tips-tips yang TikTok kasih, tapi jadi agak emang bermanfaat juga sih TikTok juga. Kadang aku ngikutin cara-cara mereka, terus kadang aku juga suka nyari sendiri nih gimana motivasinya, terus aku selalu ingat tujuan aku untuk kuliah gitu, jadi aku selalu termotivasi balik lagi gitu. Mau kuliah ya berarti Aku emang kuliah Iya, gitu. nilai ya. Iya, jadi emang rada susah gitu, jadi emang harus lebih baik gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih paling kayak nyamain sama temen, kan kadang temen nilainya lebih gede jadi kayak pengen gitu kan. Jadi iya. harus belajar lebih kan. Bener Kamu sih. sendiri gimana? Aku juga kayak Aziza, kan bisa kayak ngeliat temen yang pinter gitu ya, jadi gak tau termotivasi aja gitu. pengen Aku harus kayak dia gitu, aku harus bisa kayak dia. Iya, memang kayak gitu. Kalau kamu gimana? Aku juga sama. Kadang pengen sama juga kayak orang lain, pengen pintar juga. Kadang insecure. Insecure. Tuh kok. Ngeliat orang-orang pintar, emang aku yang B aja gitu, kayak pengen aja gitu. Jadi emang banyak sih cara motivasi dari kita tuh emang dari lewat teman, sama dari lewat teman. Sama gitu. Gitu. Jadi emang susah sih. Ya, kamu gimana? Tadi udah kan? Jadi udah. Temen ya. Ya teman. Lanjut ya. Apa strategi untuk menghindari gangguan dan meningkatkan konsentrasi? Kalau aku sih kalau lagi konsentrasi tuh emang aku sendiri dulu. Jadi kayak nggak bisa lah kalau diganggu orang tuh gitu. Kalau aku biasanya sambil dengerin musik sih biasanya lebih masuk ke otak Ya. gitu. Tapi aku kalau dengerin musik tuh kalau lagi nulis tuh pasti nulis lirik gitu. Iya, lagunya. Nggak bisa gitu. Soalnya ini otaknya sebelah lagu, sebelah belajar Oke, gitu. jadi nggak bisa sinkron gitu. Jadi kadang dengerin musik tuh aku bikin kadang nggak fokus. Tapi kalau emang lagi akunya serius tuh bisa gitu. Ya, kalau serius ya baru bisa. Kamu Aku juga kayak gimana, gitu Put? sih. Kayak gitu kan. Kamu gimana, Put? Aku juga sama, karena aku mah lebih fokusnya ke ngedengerin musik. Sama Iya, gitu musik. Oh, berarti sama ya. Berarti kebanyakan ngedengerin musik. Tapi mah aku malah selesai gitu, karena nggak fokus aku mah, karena suka tiba-tiba kalau misalnya lagunya tegal suka tiba-tiba diem gitu suka aneh dia gitu, jadi hayati nggak lagunya. fokus gitu kalau di musik mah gitu. Tapi kalau misalnya kalau sambil nonton film aku bisa masuk tau, kayak ngedengerin sambil oh ini gini, jadi aku bisa nulis gitu. Emang ada Berbeda aneh ya, gitu. berbeda. Tapi apa juga bisa aku mah kalau emang di diri akunya lagi mood ngapain gitu. Lagi niat. Gini ya. Dan ya terus Oke. Bagaimana cara mengatasi kelelahan dan meningkatkan energi belajar?
Kalau aku mah kadang diem dulu tiduran bisa sampai berjam-jam. Kadang kayak waktu belajarnya kayak cuma 5 menit, istirahatnya sejam gitu kan, emang rada gemes gitu. Capek duluan kadang kalau nulis tuh, tapi kalau lagi main HP tuh suka lupa waktu kan, jadi kadang suka oh iya lupa tugas gitu, jadi emang susah. Tapi kalau abis ngajain abis sekolah TikTok lama tuh suka langsung tulis sampai sampai selesai dikerjain gitu, emang banyak istirahatnya gitu. Banyak istirahat ya berarti iya. Kayak kadang kalau kitanya udah capek, mending diistirahatin dulu gak sih? Soalnya kalau dilanjutin suka nggak benar. Iya, suka bad mood sendiri, kayak jadi capek gitu, soalnya kan kadang nggak sesuai sama tujuan kita gini dari awal gitu. Sama aku mah kalau capek nonton TikTok terus tiba-tiba ketiduran udah Bagusnya nggak dikerjain? enggak sampai pagi udah Di sekolah ya dikerjain ya teh. Bisa kebablasan kayak gitu. ketiduran. Tapi ya sih kalau kecapean mending tugasnya ditunda dulu. Iya. Karena waktu itu aku ngerjain Nirmana garis deh kalau nggak salah, kecoret karena udah capek gitu ya, tapi dipaksain jadi kecoret. Bagaimana sih cara kalian membuat jadwal harian yang efektif? Kalau aku lewat jurnal dari buku diary aku, kadang aku suka nulisin gitu, jadi hari ini aku bakal ngapain, terus iya kayak tadi gitu bakal ngelakuin sesuai jurnal. Kadang kalau males buka buku suka lewat HP dulu, jadi aku di HP juga ada gitu cara untuk belajar aku gimana, waktu aku gimana gitu di HP, sama kadang orang tua aku juga suka ingetin gitu. Kalian gimana? Kalau aku mah jarang sih bikin jurnal kayak gitu, jadi seingatnya aja. Kalau ingat ada tugas dikerjain, terus sama orang tua juga kadang Ingetin. Ada PR ada gak? iya, Gitu ya. kan, memang kayak gitu Ya, kan tuh bisa kayak gitu sih. Aku juga kayak gitu. kan. Ada PR gak? Kalau ada suruh kerjain gitu sih. Kalau kamu? Aku mah jarang sih bikin jurnal kayak gitu. Aku mah kadang suka diingat-ingat aja kalau ada tugas ini kerjain. Terus kan Nabila buat Jakpom juga kan tiap malam. Iya, Jadi gitu. Tapi kadang ngingetinnya kenapa malam gitu. Jadi kan ngedadak ngerjain tugasnya. Karena aku juga lupa. Aku juga lupa. selesai kumpul. Iya, iya udah. kan. Ya terus Boleh lanjut lagi. bagaimana sih cara mengatasi gangguan dan distraksi saat bekerja? Belajar. Belajar ya. Kalau aku emang kadang nggak fokus juga sih. Kadang suka kemana gitu. Bahkan aku bisa kalau lagi ngajain tugas nih, misalnya aku lagi nulis ini, aku bisa kemana-mana dulu, ke nenek dulu gitu. Dia bapak, oh iya tadi lagi ngerjain tugas, balik lagi, aku mah suka gitu. Iya, lupa gitu. Kamu gimana? Kalau aku mah yang pertama tuh harus niat. Niat, Kalau iya ada sih. niat pasti semuanya terjalan. Ya. Terus mood juga kan, Iya, moodnya betul. harus bagus gitu. Kalau ada niat pasti kekerjain, tapi kalau enggak sih ya pasangan. Iya, iya dong. Kalau kamu? Aku juga kalau ada niatnya sama. Sesuai Kerjain gitu, mood sesuai aja ya, gitu. mood. Kalau moodnya jelek ya jangan dikerjain. Boleh dilanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana apa saja strategi manajemen waktu yang paling efektif? Strateginya mungkin kita tuh harus harus punya tujuan dulu, kayak tujuan kita tuh apa biar kita tuh bisa ngesusun waktunya dengan baik gitu Ya. ya kan, kayak gitu. Ya, betul. Dari kalian gimana ya kan, pasti harus ada tujuan baru kita ngikutin selanjutnya gimana gitu. Ya harus ada tujuan dulu baru. Kalau gak ada tujuan kan jadinya kayak Bingung sendiri kan mau gimana dulu gitu. Udah? Ya Udah. Nah guys, itu tadi seputar tentang manajemen waktu. Semoga kalian yang nonton podcast kami bisa lebih memanfaatkan waktu secara bijak. Terima kasih kepada tamu kita yang sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast ini. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.